Assalamualaikum, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang di YouTube maupun yang di Zoom. Puji syukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk kembali memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, dan pagi ini firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Jarod Wijanarko. Saya persilahkan. Bapak Ibu, saya ini spesialisasinya keluarga. Jadi setiap kali ada kesempatan, ya saya akan gunakan untuk mengajar mengenai keluarga, ya walaupun wadahnya adalah menara doa, tapi tema-tema doa saya percaya sudah banyak disampaikan oleh hamba Tuhan yang lain. Karena ketika kita melayani dan keluarga bermasalah, tentu doanya jadi berbeda, gitu ya. Misalnya orang berkumpul berdoa, wah menangis di hadapan Tuhan, gitu. Nah ini menangisnya ini menangisi meratapi jiwa-jiwa yang terhilang, menangisi karena bersyafaat bagi bangsa, gitu ya. Atau menangis karena banyak masalah. jadi kan beda ya. Kalau keluarganya banyak masalah, berdoa menangis, wah ternyata bukan berperang, tapi sedang menangisi diri sendiri. Karena itu kita perlu menjadi pendoa syafaat yang berkemenangan, dan diantaranya di dalam keluarga. Ya. Dan hari ini saya menyampaikan tema mengenai kedewasaan penuh. Maturity. Tapi berbicara kedewasaan penuh, ya saya berbicara kedewasaan penuh suami istri, gitu ya. Kalau pas temanya integritas, gitu ya. Yang lain mungkin integritas pelayan Tuhan, integritas pendoa syafaat. Ya saya bahasnya integritas suami istri, gitu ya. Memang memfokuskan pada bidang keluarga. Nah, tapi bicara kedewasaan dulu, saya baca dari kitab Efesus bahwa kita ini semuanya harus bertumbuh sampai semuanya mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita ini bertumbuhnya itu jelas ukurannya sampai menjadi seperti Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Kedewasaan penuh sampai pada level kepenuhan Kristus. Kata kedewasaan penuh di sini, ya ini cukup menarik bahwa digunakan bahasa Yunani karena bahasa Perjanjian Baru Yunani, yaitu telios, di lafalnya telios, yang artinya atau kata yang sama ada pada Yakobus, yaitu mengarah pada arti sempurna atau utuh. Atau kalau Kolose, maka dewasa, yaitu mencapai tujuan. Nah, Yakobus menggunakan kalimat seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ya, kalau baca ayat satunya aneh ya. Gimana mau bahagia kalau jatuh ke dalam berbagai pencobaan? Karena ternyata itu proses untuk menjadi dewasa. Ya, itu ujian terhadap iman. Supaya ujian terhadap iman ini ayat 4-nya, biarlah ketekunan itu menjadi matang dan kamu menjadi sempurna dan utuh. Sempurna, telios, ya, dewasa. Nah, Tuhan izinkan terjadi itu kalau kembali kepada kitab Efesus juga dipertajam lagi, semuanya mengarah pada sebuah arti yang sama, yaitu bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Nah, itulah dewasa, maturity. Dan untuk menjadi dewasa itu masih tema yang sama, tapi ayat dari kitab yang lain, Roma 8:29. Kita dipanggil, dipilih supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Jadi kita menjadi seperti adik-adiknya Tuhan Yesus, seperti Yakobus, seperti Yohanes. Kita akan menjadi seperti Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Kita tidak akan menjadi Tuhan, tapi kita akan menjadi seperti Tuhan waktu Tuhan menjadi manusia, menjadi teladan. Jadi manusia itu kayak begini. Nah, kita akan bertumbuh menjadi seperti Tuhan Yesus waktu menjadi manusia. Dan untuk itulah Roma 8:28, mundur satu ayat. Tuhan akan izinkan segala sesuatu.
Tujuannya supaya kita menjadi seperti Kristus. Nah, jadi Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu proses supaya kita menjadi sempurna seperti gambaran awal manusia diciptakan, yaitu gambarnya Tuhan. Tapi gambar rusak karena dosa, maka melalui dilahirkan kembali, gambar itu dipulihkan, dan teladannya adalah Adam kedua, yaitu Tuhan Yesus, yang diberikan istilah teologis Adam kedua. Nah, saya berikan contoh cerita kesaksian ya, yang mungkin juga pernah dengar bahwa 5-6 tahun lalu tema-tema seminar sekuler itu millennial kills everything, millennial dalam arti digitalisasi yang terlalu cepat atau disebut shifting, sehingga ada beberapa jenis pekerjaan, jasa, produk yang akan tutup 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Tapi COVID datang, maka nggak perlu 5 tahun. Dalam waktu 2-3 tahun, maka produk-produk bisnis jasa ini menjadi tutup, bangkrut. Dan salah satunya yang ada dalam daftar ini adalah usaha saya, yaitu yang namanya Iva Dasyat. Saya punya usaha retail, fashion. Memang retail seperti toko ya di mall, terdampak luar biasa dari adanya platform seperti Shopee, Bukalapak, dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang terkena dampak duluan sebelum retail yang di toko itu adalah MLM. Nah, saya usahanya adalah MLM, seperti MW gitu ya. Saya dulu ikut MW 2 tahun, lalu saya membuka perusahaan seperti itu. Dan kami bangkrut tahun 2019. Waktu saya bangkrut 2019, saya masih tegar gitu ya. Kenapa? Karena saya punya sekolah Happy Holy Kid. Ada 2 cabang yang kami bisa hidup, istri saya bisa hidup, dapur mengepul dari situ. Ada 66 franchise. 66 franchise ini 100% omsetnya, jadi bukan perpuluhan lagi, sampai 100%. Franchise fee dari cabang-cabang Happy Holy Kid ini kita hibahkan ke yayasan. Namanya Yayasan Pulihkan Indonesia. Jadi saya punya dana misi abadi. Banyak orang, Pak Jarod ini kok banyak pelayanan kemana-mana gitu ya, nggak pernah bikin malam dana, ya nggak pernah minta sumbangan, nggak pernah bikin malam dana, karena franchise fee dari berbagai cabang ini kita pakai untuk melayani ke desa-desa, bangun TK di daerah. Nah, singkat cerita, COVID datang. COVID datang ini ternyata sekolah yang sustainable, ya, muridnya TKB lulus, TKA jadi TKB, playgroup jadi TKA, playgroupnya nggak ada yang daftar, atau ada tuh cuma 1-2 orang. Kalau orang SMA atau kuliah, pandemi datang, COVID datang, kuliah di rumah, ya tetap bayar SPP ya. Tapi kalau playgroup, TKA, TKB, ya tetap daftar ya, nggak keluar. Tapi yang barunya nggak daftar, karena kan kelompok bermain gitu ya, di sekolahnya bermain. Lalu sekolah di rumah, berarti bermain di rumah, nah ngapain daftar? Wah, ini membuat sejak tahun lalu keuangan kami betul-betul terpukul, karena yang usaha utama saya Iva udah tutup 2019, lalu sekolah untuk dapur istri saya kelola, yang punya sendiri 2 cabang, ya kan, cabang lain itu kan franchise. Nah, ini yang 2 cabang ini malah minus tiap bulan. Wah, ini kami mengalami masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi kami bersyukur bahwa yang Tuhan izinkan ini justru membuat kami dewasa. Karena itu saya membuat sebuah kalimat seperti ini, atau namanya quote. Penderitaan adalah sekolah kehidupan. Respon kita adalah jawabannya. Respon yang tepat membuat kita naik kelas rohani, makin serupa dengan Kristus. Jadi ketika hal ini terjadi, ya kita suami istri sepakat ya membicarakan apa-apa yang perlu kita lakukan. Saya sedih ketika COVID datang, lalu ada PHK, ada bangkrut, ya ada juga ya yang jual obat, vitamin, apotek, ya malah tertawa keras gitu ya. Platform online, wah, aduh, mallnya tutup, orang larinya kan nggak bisa jalan-jalan ke mall ya, yang jalan-jalan jarinya. Wah, ternyata belanja lewat jari ini lebih banyak, sehingga orang yang usahanya online, wah, omsetnya malah berkali lipat. Ya, saya berharap Bapak Ibu yang mengalami pelipat gandaan. Tapi seandainya Bapak Ibu ada yang usahanya, pekerjaannya mengalami gangguan, nah itu seperti yang kami alami. Maka ada orang lain yang mengalami seperti yang kami alami, bertengkar, berantem, bahkan ada yang bercerai, tapi kami justru semakin solid pada masa sulit.
menjadi semakin dewasa sebagai suami dan sebagai istri. Nah, sekarang kita masuk ke kedewasaan tadi, ya paling enggak sebagai bagian pertama, kedewasaan secara umum ya. Kalau ada yang misalnya belum menikah, nah yang tadi itu berkatnya buat bagi yang belum menikah pun oke. Tuhan izinkan supaya saya dewasa. Nah, sekarang masuk ke kedewasaan dalam pernikahan. Suami yang dewasa itu yang bagaimana gitu ya. Suami yang dewasa itu saya ambil langsung Efesus 5 ayat 29, di mana Efesus pasal 5 ini adalah perikop mengenai suami istri. Di mana suami mengasihi istri seperti Kristus kepada jemaat, dan sampai pada ayat 29 ini, sebab tidak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatnya. Sama seperti Kristus merawat, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi kata mengasuh dan merawat, itu kan biasanya digunakan ibu kepada anak ya, ibu mengasuh anak gitu ya. Tapi ternyata menarik bahwa Alkitab juga menggunakan kata mengasuh itu untuk suami terhadap istri. Kenapa mengasuh istri gitu ya? Ya barangkali ada keadaan di mana istrinya tidak pandai ya, atau istrinya kekanak-kanakan. Ya, tapi kalau para pendoa syafaat ini biasanya istrinya yang rohani, luar biasa, takut akan Tuhan, dibalik ya. Suaminya yang kekanak-kanaan, nggak rohani, nggak sempat doa. Nah, sekarang kita mulai dengan andaikan istrinya yang tidak pandai, atau kalau dengan kata-kata kotor itu bodoh gitu ya. Nah, ada suami yang sudah tahu istrinya nggak pandai, malah dibodoh-bodohin, digoblok-goblokin gitu ya. Harusnya digembalakan, diasuh, dirawat. Orang Jawa bilang mengemong gitu ya. Jadi kalau ada di sini mungkin bapak-bapak yang ikut Zoom gitu ya, atau yang mendengarkan rekamannya gitu, waduh Pak Jarod, istri saya tuh bodoh banget gitu ya, diajak ngomong nggak nyambung, saya nggak tahu otaknya gimana gitu ya. Lah mungkin saya tanya dulu, Bapak waktu cari istri dulu cari yang pinter atau cari yang cantik? Ya, baru bapaknya senyum-senyum gitu ya, cari yang cantik Pak, yang pandai dandan. Oh iya, pandai dandan ratau sinau, nggak pernah belajar, ya bodoh tapi cantik. Nah kalau carinya pinter dapatnya bodoh, salah pilih. Carinya cantik dapatnya bodoh, berarti nggak salah pilih. Nah kalau ternyata setelah menikah baru sadar istrinya atau suaminya juga, ya bisa dibalik, pasangannya tidak pandai atau bodoh, konsekuensi pernikahan nggak bisa tukar tambah, nggak bisa bercerai, maka yang bodoh kan bodoh bisa menjadi pinter. Ya diajari. Maka Alkitab tuh hebat sekali menggunakan kata yang tepat, mengasuh dan merawat. Karena begitu diasuh, dirawat seperti anak ya, dilahirkan ya. Seandainya IQ tinggi, pinter pun kalau nggak belajar ya nggak jadi pinter. Maka saya percaya ketika orang menikah dan menjumpai pasangannya tidak pandai, maka solusinya bukan dibodoh-bodohi, tapi diajari. Maka digunakanlah kata mengasuh dan merawat. Jadi silakan Bapak mengasuh ibu, merawat ibu gitu ya. Ibu mengasuh, merawat anak. Kalau ibunya diasuh sama bapak secara rohani, ya ibunya bisa mengasuh anak secara rohani. Ibunya dididik secara sekuler dalam ilmu-ilmu manajemen keuangan, nanti ibunya bisa didik anaknya. Jadi dimulai dari kepala suami yang harus mengasuh, merawat. Mengasuh merawat terutama dalam hal kerohanian tentunya, itu sebagai tanda kedewasaan seorang suami adalah kalau dia berdiri sebagai imam dalam keluarga. Tetapi juga mengasuh merawat itu jika seandainya istri dalam posisi tidak bisa melakukan perannya mengasuh merawat anak. Karena sebenarnya mengasuh itu istri kepada anak, ibu kepada anak. Tapi kalau ibu dalam posisi nggak bisa, bapak boleh mengambil alih. Oke, kita kasih kesaksian biar gampang ya. 15 Juni anak saya positif COVID, antigen. Tanggal 16 PCR, tanggal 17 baru keluar. Tapi tanggal 18, 4 hari setelah antigen positif, sudah sesak nafas, sudah demam 40 derajat, saturasi 90, dan hari-hari itu Jakarta menurut saya horor ya. Cari rumah sakit penuh, jadi saya nggak bisa bawa anak saya ke rumah sakit, isolasi di rumah. Besoknya istri saya pingsan. Dan hari itu juga istri saya mulai batuk dan ikut isolasi juga karena kemarin nganter PCR anak ya, satu mobil, padahal anak saya itu di kantor ada 52 pegawai, yang 18 orang satu ruangan kena semuanya. Nah istri saya bukan satu ruangan, satu mobil, 2 kali. Pertama nganter antigen, lalu nganter PCR ya, dalam satu mobil yang cukup panjang lama waktunya. Nah maka istri saya juga batuk.
Tapi mau PCR, lihat kemarin ngantrinya panjang banget, akhirnya ngambil keputusan nggak usah PCR, tapi isolasi mandiri. Wah, jadi di rumah saya ada 2 pasien, ya kan? Pembantu saya 3 orang, 2-nya pulang kampung karena sebelum anak saya positif COVID, pembantu 2 orang ini suami istri, anaknya usus buntu. Jadi di rumah saya suami istri dan anaknya, gitu ya. Pulang kampung, tinggal 1 pembantu. Istri nah setelah hari ke-5 anak saya COVID, istri saya pingsan di kamar mandi, lalu batuk. Wah, saya nggak bilang sama anak-anak kalau mamahnya istri saya ya pingsan, batuk dan demam. Saya cuma bilang anak saya yang isolasi di lantai 2, kalau butuh apa-apa hubungin papa ya, biar mama istirahat dulu, kita gantian jaga kamu, gitu ya. Padahal habis pingsan. Besoknya lagi pembantu yang tinggal 1 ini nggak bisa bangun, mengerang kesakitan. Waduh, saya bilang Tuhan, 3 pasien terlalu berat ya. Ada lagi di rumah saya, mertua saya 79 tahun, tapi bikin kopi aja nggak bisa, udah 79 tahun. Waktu dia minta kopi, pembantu diteriak-teriakin, nggak datang, saya datengin kamarnya, nggak bisa bangun, Pak sakit. Waduh Tuhan, tolong saya. Nah, makanya tanggal 20 Juni waktu itu sampai akhir Juni, kalau Bapak Ibu lihat saya di Instagram lagi pegang kain pel, itu bukan nge-branding itu, karena memang gimana lagi gitu ya. Waduh, saya harus merawat nih sekarang. Nah, istri saya itu luar biasa. Dia seorang penolong yang menolong saya dalam banyak hal. Ya, itu di belakang lukisan saya. Kalau saya misalnya butuh cat gitu ya, saya hanya bilang sama istri, saya butuh cat warna kuning gitu. Dia yang beli ya. Jadi pakai HP istri saya belikan saya. Saya mau beli apa saja, istri yang atur. Jadi di HP saya ini tidak diinstal yang namanya apps-nya Tokopedia, Shopee, segala macam. Saya bukan suami yang suka belanja, gitu ya. Kalau butuh ya istri yang membelikan. Ya, dan pasti nggak akan membeli yang aneh-aneh yang menurut istri itu nggak perlu, gitu ya. Jadi membatasi saya untuk tidak beli sendiri. Begitu istri saya sakit, harus istirahat. Waduh, pembantu nggak bisa masak. Waduh, selama ini kalau pembantu ya mau beli makanan apa ya istri yang belikan gitu ya. Istri saya siang masih bisa, walaupun istirahat masih bisa. Tapi pernah waktu itu malam-malam saya bilang sama istri, kamu minum obat tidur yang bisa bikin ngantuk. Jadi jam 6 dia udah tidur. Nah, anak saya yang kena COVID udah beberapa hari nggak bisa tidur, hari itu siang-siang bisa tidur. Pas saya biarkan aja biar dia cepat sembuh gitu ya. Wah, jadi saya bilang sama anak, nanti kalau kamu bangun, nggak usah WA, telepon mama. Kalau butuh makan, hubungi papa aja. Wih, bener, jam 9 malam lebih, Pak, aku butuh makan. Bisa, begitu. Tapi saya bingung, belinya gimana? Pembantu sakit, istri tidur. Aduh, akhirnya saya bilang begini, nak, kamu mau makan apa saja, papa masakin. Gitu. Anak saya tanya, emang papa bisa masak? Pak Jarot, apa yang tidak bisa, ya kan? Toko tutup, lukis bisa, ya kan? Bener Pak, bener begitu. Tapi aku pengen omelet yang kayak kemarin di Tasmania, Pak. Bisa, gitu. Yakin Pak, yakin. Pak, itu omeletnya nggak pakai minyak loh, Pak. Itu gorengnya pakainya susu, Pak. Oke, begitu. Saya ke dapur, saya bikin omelet Tasmania, nggak pakai minyak, pakai susu. Waduh, sambil masak saya sambil tertawa. Kenapa tertawa? Saya bilang begini, apa susahnya masak bagi orang COVID? Pasti bisa. Kenapa pasti bisa? Karena dia nggak ngerti rasa asin, rasa manis, rasa tawar. Dia nggak ada bau. Dia udah hilang bau, hilang rasa. Itu anak saya hilang semuanya, namanya rasa. Nggak ada rasa, nggak ada bau. Jadi saya berkata sambil masak, apa susahnya masak buat orang COVID? Pasti bisa. Bukan karena Pak Jarot, karena COVID. Singkat cerita, anak saya sembuh, saudara ya. Pak, bisa masakin lagi nggak? Nggak bisa sekarang. Loh, kenapa nggak bisa? Karena kamu udah tahu rasa. Jadi kadang-kadang saya itu dalam lembah-lembah maut, dalam bayang-bayang kematian masih bercanda sama diri sendiri atau sama Tuhan. Karena anak saya hari ke-7 itu sempat pingsan 2 kali. Dan pingsan yang kedua itu saya pikir malah maaf, saya pikir mati. Karena pagi-pagi saya dengar suara gedubrak begitu ya. Lalu saya naik ke lantai 2, anak saya tergeletak di lantai, nggak bergerak. Dipanggil nggak bergerak, suruh bergerak nggak bergerak. Saya teriak-teriak, dia nggak bergerak. Akhirnya saya mendekati dan malah dengan suara yang sangat pelan. Levin, kalau kamu dengar suara papa, gerakkan jarimu gitu. Dia gerakin. Waduh, saya udah nyap waktu itu. Anak saya cukup parah gejalanya karena itu 4 hari sesak nafas, saturasi 90 dalam hari ke-4 saja. Dan waktu kami cari obat, itu di apotek itu beli butuhnya resep dokter 4 gitu ya.
Istri saya berangkat jam 5, jam 8 malam baru pulang. Jadi di apotek ini, yang ini nggak ada. Dia mau pindah yang sekaligus ada gitu. Akhirnya muter-muter nggak dapat. Udah apotek ini dapat 1, corek resepnya. Pindah apotek lain lagi dapat 1, corek gitu. Yang ini pun butuhnya 40 butir, cuma ada 9. Waduh, itu kita membuat gimana anak saya nanti nih hari keempat obatnya habis. Itu betul-betul kayak iman itu diuji sama Tuhan. Rumah sakit penuh, betul-betul penuh. Saya punya kenalan yang berapa minggu sebelumnya saya khotbah di keluarga itu punya rumah sakit, tapi Pak nggak bisa bantu Pak, betul-betul penuh Pak. Saya bilang sama istri sama anak, rumah sakit penuh, tapi ada rumah sehat di sini. Dokter susah dihubungi, karena mereka pegang pasien biasanya 20-30, sekarang 100-200, memang itu waktu Indonesia waktu itu 50.000 per hari, 40-50.000 COVID per hari, 15.000-nya sendiri kan Jakarta, Jabodetabek. Jadi memang dokter-dokter di Jakarta penuhnya minta ampun. Sampai akhirnya saya dapat dokter yang bisa dihubungi, itu pun kalau saya WA pagi, siang, atau sore baru jawab. Sementara anak sesak nafas kan kadang nggak bisa nunggu selama itu. Jadi betul-betul saya bilang sama anak, sama istri, kita nggak ada dokter yang sedia setiap saat, tapi ada dokter segala dokter, yaitu Tuhan Yesus. Jadi ketika kita mengalami pencobaan, diizinkan banyak hal terjadi, ada saatnya saya sebagai seorang suami atau seorang ayah harus berlaku seperti seorang ibu, ngerawat istri, ngerawat anak, masak gitu ya. Ya untung aja sakitnya COVID. Coba sakitnya yang lain, tahu rasa. Mana bisa saya masak. Jadi kadang-kadang kalau saya ingat-ingat lagi, saya masih bisa ketawa gitu ya, walaupun pas ngalami sebenarnya lembah air mata juga kondisi seperti itu. Tapi dibutuhkan seorang yang dewasa. Kalau kita nggak dewasa, kita kolokan, kita manja, kita nggak mau rendah hati bekerja pekerjaan domestik, tentu membuat keadaan lebih runyam lagi. Karena itu seorang suami harus menggembalakan istrinya. Karena seorang suami yang baik akan juga menghasilkan istri yang baik. Ya, quote dari John Florio. Tapi bagaimana kita bisa punya kemampuan seperti itu? Ya kalau kita merasakan kasih Tuhan, bergaul dengan Tuhan, menara doa pribadi, itu akan memampukan seorang suami mengasuh, merawat, menggembalakan istri dengan bijak. Atau dibalik, juga kalau seorang istri bergaul dengan Tuhan, pasti bisa menggembalakan anak-anaknya dengan bijak. Kita lanjutkan lagi mengenai dewasa. 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki yang kuat. Laki-laki yang kuat ini berbicara juga mengenai maturity, kedewasaan. Saya lanjutkan lagi, oke. Tadi saya cerita bahwa 2019 saya mengalami kerugian dan anak kena COVID, maka ceritanya masih berlanjut sebenarnya. Waktu 2019 usaha saya bangkrut, maka kami menyisakan utang 17 miliar di bank. Kebangkrutannya sendiri mengalami kerugian di atas 140 M, ya, bukan juta. Jadi kami habis-habisan. Bahkan waktu anak saya kuliah semester terakhir, saya harus jual mobil. Jadi memasuki tahun 2020, istri saya emas, cincin udah habis semuanya, deposito udah terkuras. Untuk anak sekolah pun kami jual mobil untuk bayar semester terakhirnya. Tapi masih ada sekolah tadi, ya kan? Sekolahnya masih bisa hidup. COVID datang, sekolahnya rugi. Waduh, itu berat. Singkat cerita, kewajiban semuanya harus dibayar, dan waktu kami bangkrut, kami masih punya stok di gudang. Dan stoknya cukup banyak, karena memang omsetnya sebelum bangkrut cukup besar. Pegawai kami 300 orang, gedungnya di BSD, itu ada gedung IVA, yang sekarang ada pelangnya dijual, gitu ya. Kami punya gedung 8 lantai, halamannya 2 hektar. Sebelum itu gedung itu laku, kami masih ada utang 17 M. Nah, tapi kami masih punya barang di gudang. Barangnya senilai 128 M. Dan karena keadaan yang mendesak, ya 3 bulan lalu itu barang kami jual hanya 22 saja. Jadi bisa dibayangin rugi lagi 108 lagi. Ini muka kayak begini nih habis rugi banyak ini. Kalau nggak dewasa, mana bisa rugi ratusan miliar? Tetap antusias, melayani, nggak menyalahkan Tuhan, anak kena COVID, semangat. Saya berani bersaksi, saya berani mengaku, ya. Saya orang yang dewasa di dalam Tuhan. Banyak orang tanya saya, Pak, gimana Bapak kuat menghadapi itu? Dewasa di dalam Tuhan. Kalau nggak dewasa dalam Tuhan, stroke lah, stres lah, hilang sampai ratusan M begitu. Jadi, saya bukan orang yang tanpa masalah. Bapak Ibu punya perusahaan satu, masalahnya berapa? Masalah supplier, masalah ini 5 Pak.
Nah, kalau saya ada IVA, ada animasi, ada LSP, sertifikasi profesi, ada production house, ada Happy Park, 5 perusahaan, ya bisa 25 masalah. Kalau satu perusahaan 5 masalah, saya bukan hidup yang tanpa masalah. Tapi saya bersama Tuhan mengatasi semua masalah. Tuhan kita melampaui segala masalah. Bersikap dewasa, jadilah laki-laki yang kuat, kata firman Tuhan. Apa itu laki-laki yang kuat? Tetap kuat. Untuk apa? Melakukan semua pekerjaan dalam kasih. Mau cari duit, menghadapi kebangkrutan, masak buat anak COVID, melakukannya dalam kasih. Tidak bersungut-sungut. Nanti muter-muter di padang gurun 40 tahun. Karena itu bicara dewasa, ya masih sebagai laki-laki. Apa itu laki-laki dewasa? Kolose 4 ayat 12. Kolose 4 ayat 12 saya ambil yang warnanya merah. Ya, dewasa itu adalah orang yang sebagai orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi punya keyakinan. Ya, memang mencari kehendak Tuhan itu nggak gampang, betul. Tapi kalau sudah dewasa dalam Tuhan, nggak yakin dengan kehendak Tuhan itu yakin. Kamu yakin mau jadi full timer? Ya nggak yakin sih, masih bergumul terus. Ya berarti masih kurang dewasa. Ya terus tambah kedewasaan sampai nanti yakin full time gitu, atau yakin tidak full time gitu. Tapi yakin hidup ini harus dengan keyakinan, dengan panggilannya. Mau jadi pedagang, mau jadi pabrik, atau mau jadi pendeta. Jadi pendeta pun mau jadi penginjil, pengajar, atau gembala, gitu ya. Nggak sebentar jadi penginjil, sebentar buka gereja ditinggalin lagi, nggak dikembalakan, kasih orang lain, nginjil lagi. Gimana nih panggilan kok bolak-balik gitu ya. Nah, nggak yakin dengan panggilannya. Nah, tapi memang untuk yakin itu butuh pergumulan, bukan berarti tanpa bergumul loh ya. Tapi setelah bergumul, yakin gitu ya. Nah, kasih contoh lagi. Kan tadi saya cerita, bangkrut ya perusahaan, toko, sekolah sepi. Wah, ini menggoda banget ini. Ada godaan. Pak Jarod, mungkin Tuhan izinkan Pak Jarod bangkrut supaya Pak Jarod jadi full timer. Gitu. Lalu saya bilang, kalau saya jadi full timer mundur dong. Kenapa mundur Pak Jarod? Lah selama ini kan sudah overtime. Selama ini saya jadi pengusaha, tapi hamba Tuhan juga. Di gereja Pak Niko, saya bukan majelis, bukan diaken, bukan mengerja, bukan PDP, bukan PDM, apalagi pendeta ya. Jadi orang panggil saya Pak Pendeta Jarod, bukan loh ya. Di Pak Niko itu saya punya KKJ. Jadi di rumah saya untuk full cell group ya. Ada KKJ-nya, saya jemaat di GBI House of Shalom Bintaro, cabang dari Pak Niko. Jadi saya punya kartu resmi anggota jemaat. Tapi kalau Bapak Ibu di sini juga ada yang pengerjanya Pak Niko gitu, pernah nggak ketemu saya di Sentul? Sejak doa pertama kali di Sentul, saya belum pernah hadir, nggak bisa masuk. Ya, bisa sih saya ditawari, Pak Jarod kalau mau masuk boleh kok Pak. Nanti Bapak dikasih gelang tamu gitu, pakai gelang tamu. Tapi kan nggak usah lah, saya pantau aja. Teman-temanku di sana mereka bisa cerita kok berkatnya apa. Jadi saya bukan pengerja, tapi saya hamba Tuhan. Nah, sebagai hamba Tuhan, saya bilang saya ini overtime gitu. Kenapa? Ada pendeta, hari Minggu khotbah 2 kali. Lah saya 3 kali, 4 kali. Ada pendeta, kalau tengah minggu ya majelisnya yang ngisi, istrinya ngasih. Saya hari Minggu bisa 3-4 kali, tengah minggunya bisa 2-3 kali. Jadi selama ini aja khotbah udah lebih banyak daripada pendeta. Kalau saya jadi full time, saya bilang mundur dong. Selama ini saya udah overtime. Tapi saya masih dikomporin lagi. Tapi Pak Jarod, Tuhan izinkan Bapak bangkrut. Pasti ada maksudnya Pak. Mungkin Bapak mau didorong Tuhan untuk lebih overtime lagi. Buka gereja Pak. Kalau Bapak buka gereja, saya jadi majelisnya Pak. Yang lain bilang aku jemaatnya Pak. Aku donaturnya Pak. Waduh, ini menggoda banget ini. Menggoda banget ini. Waduh, tapi saya renung-renungin. Berkali-kali saya udah pernah berkata kepada para pendeta, para hamba Tuhan. Saya akan jadi sahabatnya semua gereja. Saya tidak akan buka gereja. Saya akan melayani semua gereja. Masuk gara-gara bangkrut membuka gereja. Lalu saya menjadi tergelitik di hati. Bangkrut buka gereja. Berarti cari apa dong kalau bukan cari kolektor? Masa saya pensiun cari kolektor? Aduh. Wah, kalau panggilannya jadi hamba Tuhan buka gereja nggak salah ya. Ini saya bicara diri saya. Maka saya sebagai orang yang dewasa, saya harus punya keyakinan penuh. Untuk saya tidak buka gereja, nggak goyah, tidak pakai goyah, yakin gitu ya. Tapi sempat mikir juga, Tuhan, tapi saya makan dari mana ya?
Usaha tutup, sekolah sepi. Ya sekolah udah lama lagi rame, lama laginya apa? Sebentar lagi kapan ini tambah lagi COVID-nya panjang lagi. Waduh, akhirnya saya bergumul, dan yang saya pernah saksikan dalam pelayanan saya di sesi sebelumnya, secara cepat saja saya kasih slide-nya lagi. Akhirnya Tuhan tuntun saya menjadi pelukis, hal yang tidak pernah saya impikan. Sejak pandemi, Maret 2020 saya melukis, saya upload lagu, saya lukis lagi, saya upload lagi. Terus pokoknya tiap minggu saya bikin satu karya. Dan cukup banyak orang berkata, Pak, detail banget. Oh iya, detail banget. Mau bulunya sampai digambar satu-satu. Gitu ya. Butuh waktu 1 minggu minimal kalau tiap hari dikerjakan. Jadi yang saya mau katakan adalah dalam segala situasi kita boleh hidup lebih daripada pemenang karena punya keyakinan. Ya, punya keyakinan bahwa Tuhan itu menyertai. Mohon waktu sedikit lagi untuk melanjutkan dewasa sebagai seorang istri. Bagaimana dewasa seorang istri? Sebentar, ini masih dewasa seorang suami. Suami itu harus menjadi tempat perlindungan. Rut 1 ayat 9. Jadi Naomi bilang sama Rut, kamu menikah supaya kamu dapat tempat perlindungan. Artinya suami itu harus, suami yang dewasa membuat istri merasa aman. Suami yang dewasa, kedewasaan laki-laki membuat anak juga, istri anak merasa aman. Jadi rasa aman itu disebut tempat perlindungan. Karena itu istri akan merasa aman kalau suami takut akan Tuhan, care dengan keluarga, dan seterusnya. Ya. Nah, apapun yang terjadi, saya paling tidak, dan saya mengajak teman-teman juga untuk terus teguh berdiri. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Kuatkan hati untuk terus mencintai, baik sesama, keluarga, ataupun pelayanan. Terakhir adalah dewasa sebagai seorang istri. Yang menjadi masalah para wanita rohani adalah suaminya nggak rohani. Yang menjadi masalah bagi para wanita pendoa syafaat adalah suaminya nggak pernah berdoa. Yang menjadi masalah bagi wanita yang aktif melayani adalah istrinya nggak melayani. Maka pertanyaannya adalah bagaimana saya harus submit kepada suami saya kalau saya pemimpin yang lebih baik. Saya lebih berani mengambil keputusan. Keputusan saya lebih sering benarnya. Itu masalah kita bersama. Bagaimana saya harus menangani suami yang tidak baik? Bahkan suami mungkin yang jahat. Atau istilahnya itu, betul Pak, suami saya jahat Pak. Mukanya kayak Herodes Pak. Urapannya Firaun Pak. Tingkah lakunya Pontius Pilatus Pak. Itu 3 setan digabung jadi satu, itulah suami saya Pak. Gitu ya. Gimana Pak saya bisa menghormati apabila suami saya is not a spiritual leader? Firman Tuhan mengajarkan bahwa istri adalah penolong. Maka berperanlah sebagai penolong. Penolong yang dewasa adalah yang berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Karena ketika dibaikin, maka suami pasti akan berubah. Ketika dibaikin, orang baik karena orang berubah karena mengalami kebaikan. Saya dulu orang yang kecanduan pornografi. Dan jujur nih, bisa onani setiap hari. Waktu saya SMA, saya dikenal sebagai pelajar teladan, bintang pelajar, ketua OSIS. Waduh, orang baik, maka dijadiin pelajar teladan. Tapi waktu saya KKR oleh Kak Yeremiarim, kesalehanmu seperti kain kotor. Kalau kamu mati, kamu kemana? Waduh, hari itu saya baru berpikir serius soal hidup ini, kalau mati kemana? Dan akhirnya saya terima Tuhan Yesus. Dan setelah itu saya bisa lepas dari ketidaktahiran atau kenajisan, walaupun lepasnya bertahap. Dari onani tiap hari, lepas 3 bulan, 6 bulan sembuh, ternyata kambuh lagi. Lalu sembuh lagi, 3 bulan kambuh lagi, up and down. Tapi makin rohani, makin dewasa, setahun udah nggak kambuh. Jadi ada pertumbuhan. Saya orang yang tidak layak tapi dilayakkan Tuhan. Saya orang yang najis tapi dikuduskan Tuhan. Nah, dalam konteks seperti ini, maka kenapa saya berubah? Karena saya merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan mati bagi saya, Tuhan baik sama saya jatuh, diampuni lagi. Jadi saya berubah karena saya mengalami kebaikan Tuhan. Maksud saya, kalau Bapak Ibu, ibu-ibu nih ya, ibu-ibu punya suami yang tidak baik, tadi yang mungkin sempat sampai bilang muka Herodes, urapan Firaun, tingkah laku Pontius Pilatus. Ibu harus punya kebaikan yang mengubah suami. Kalau ibu punya suami seperti Pontius Pilatus, ibu akan punya karakter seperti Tuhan Yesus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Maka ibu harus punya karakter Yesus, berbuat baik, dibaikin. Saya capek Pak Jarod, nggak boleh capek. Kalau capek cari kasih Tuhan, kalau capek mencari kekuatan Tuhan. Karena kalau kita tidak capek berbuat baik, Galatia 6 berkata,
Kalau kita tidak capek, tidak lelah berbuat baik, kita pasti akan menuai. Karena itu jangan jemu-jemu berbuat baik. Jadi saya dorong ibu-ibu berbuat baik sama makhluk yang satu itu. Kalau kebetulan makhluk yang satu itu suami ibu dan dia tidak baik. Kenapa jangan lelah? Karena kalau ibu rajin berbuat baik, terus baik, pasti berubah. Pasti suami berubah. Pasti. Pak Jarod yakin banget sih kok pasti? Pasti, karena firman Tuhan berkata, manusia itu berubah. Dunia berubah, ekonomi berubah, semuanya berubah. Yang tidak berubah cuma Tuhan Yesus. Pak Jarod, saya udah berbuat baik sama suami belasan tahun, tapi dia nggak berubah-berubah. Jangan-jangan dia Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang tidak berubah. Kalau ibu baik sama suami nggak berubah-berubah, mungkin suami ibu Tuhan Yesus. Selesai doa, segera diselidiki, Bu. Suami ibu Tuhan Yesus apa bukan? Kalau ternyata memang dia Tuhan Yesus, jangan tunda-tunda lagi, Bu. Salibkan dia, Bu. Mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Tunggu 3 hari. Haleluya. Tuhan Yesus sudah datang. Ayo kita sambut. Kalau nggak bangkit, ibu lapor polisi. Pak polisi, suami saya mati 3 hari lalu. Bukan sakit, Pak. Saya salib. Kenapa ibu salib suami? Saya kira dia Tuhan Yesus. Alibi yang aneh. Kenapa berpikir begitu? Karena dia tidak berubah-berubah. Makanya bapak-bapak berubah ya. Kalau nggak disalib sama istri bapak. Jadi kita harus berubah. Tapi kita berubah karena kebaikan. Karena itu seorang istri yang dewasa adalah istri yang berbuat baik kepada suaminya. Sekalipun suaminya adalah suami yang jahat. Itulah kedewasaan seorang istri. Maturity seorang istri. Jadi istri yang baik adalah mewujudkan cita-cita suami. Istri yang baik adalah memberikan nasihat kepada suami. Istri yang baik menciptakan suasana gembira dalam keluarganya. Istri yang baik mencintai mertuanya. Contohnya Ruth. Ketika Ruth tanya sama Boas, kenapa kamu mau menikah dengan saya? Kamu laki-laki kaya raya, saya seorang janda, miskin lagi. Maka Boas bilang sama Ruth, sebab telah ku dengar seisi kota ini membicarakan tentang engkau, bahwa engkau perempuan baik-baik, bagaimana engkau mengabdi kepada mertuamu. Jadi definisi perempuan baik-baik itu kalau menurut Alkitab itu karena sayang mertua. Jadi ibu cintailah mertuamu. Ya, kenapa harus mencintai mertua, Pak Jarod? Karena ibu tidak punya pilihan lain. Memang ibu punya pilihan lain. Kalau punya mertua ibu musuhi, musuhnya tambah satu lagi, anaknya mertua. Kalau ibu mencintai mertua, yang mencintai tambah juga, ya kan? Jadi mertua itu memang harus dicintai karena memang tidak punya pilihan lain, ya kan? Sabar saja, Bu, nanti kan dia pasti dipanggil Tuhan duluan karena memang umurnya lebih tua, maksud saya gitu ya. Jadi wanita yang dewasa adalah wanita yang berbuat baik kepada suaminya, tidak cinta uang dan rajin. Amsal 31. Jadi seorang wanita memang luar biasa. Seorang istri itu luar biasa. Dia punya tugas banyak sekali. Kalau ditulis apa yang harus dikerjakan dan yang harus dikerjakan ditempelkan ke badannya, kayaknya suami ngelihat pun udah pusing sendiri. Wanita jauh lebih kuat daripada laki-laki. Makanya diciptakan sebagai penolong. Penolong lebih kuat daripada yang ditolong. Orang jatuh ditolong, orang susah ditolong. Ya penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Udah jelas pasti. Wanita itu lebih kuat dari laki-laki. Iyalah, namanya penolong. Makanya kalau ibu misalnya suaminya meninggal, bisa kan hidup sendiri? Karena penolong tidak butuh yang ditolong. Bahkan mungkin ada yang bersyukur, haleluya, yang repotin udah nggak ada lagi, sekarang aku merdeka. Jadi penolong bisa hidup tanpa yang ditolongnya. Tapi kalau bapak istrinya mati, ya nggak bisa hidup cari penolongnya lagi, Pak. Jadi memang laki-laki wanita itu lebih kuat kalau namanya dia penolong gitu ya, gimana nggak lebih kuat. Jadi saya akan selesaikan ya, wanita betul luar biasa kok, kuatnya luar biasa, dahsyatnya luar biasa. Namanya penolong, tapi penolong ini hanya bisa bekerja kalau hatinya baik. Kekuatan ibu-ibu itu ada di hati. Sekali ibu kecewa, kepahitan, dengan segera akan capek. Saya capek, Pak, nasihati suami. Saya capek, Pak, nasihati anak. Saya capek, Pak, hidup ini, Pak. Nah, hatinya terluka. Kalau wanita hatinya penuh cinta, waduh, hamil 9 bulan, sambil masak, gendong anak, motong berambang, tangannya nggak kepotong loh. Itu coba bapak lagi motong berambang, ditelepon, tangannya kepotong itu. Oh, bapak itu nyetir mobil aja dijak ngomong harusnya lurus harusnya belok jadi lurus gitu. Dia bapak itu nggak bisa 2 hal sekaligus, nggak bisa multitasking. Wanita ini sudah multitasking, bisa 2-3 hal sekaligus, sambil setrika, telepon juga setrikanya nggak gosong. Coba bapak setrika, bapak ibu ajak ngomong, nanti dia nyalain ibu, kamu ngajak saya ngomong, ini baju saya jadi gosong, lah siapa yang setrika gitu kan. Tapi karena memang bapak itu nggak bisa multitasking. Sedangkan wanita luar biasa, tapi luar biasanya wanita itu adalah kekuatan di hatinya. Seorang wanita yang penuh cinta
Seorang istri, kebaikan hati seorang istri menjadikan energi tiada henti untuk berbuat kebajikan bagi suami dan anak-anak yang dicintai. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami belajar suami yang dewasa dan istri yang dewasa, supaya kedewasaan suami, kedewasaan istri membawa kami menjadi orang-orang yang hidup lebih daripada pemenang. Dan kami menjadi pasukan doa, kami berperang di dalam doa, kami bukan meratap, menangisi diri sendiri dalam doa-doa kami, bukan sebagai seorang prajurit, tapi sebagai seorang pasien. Tidak Tuhan, kami mau tegar di hadapan Tuhan. Apapun keadaan pasangan kami, baik suami yang baik atau suami yang jahat, baik istri yang dewasa atau istri kanak-kanak, kalau istri kami kanak-kanak, kami yang dewasa. Kalau suami kami kanak-kanak, kami istri yang dewasa. Tapi kedewasaan kami sebagai pribadi di hadapan Tuhan menjadikan kami seorang pejuang, prajurit doa, prajurit perang dalam peperangan rohani dalam doa-doa kami. Karena itu Tuhan, sempurnakanlah hidup kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang dewasa di hadapan Tuhan. Baik kami sebagai pria-pria dewasa, ataupun kami sebagai wanita-wanita yang dewasa. Kami sebagai suami-suami yang dewasa. Kami sebagai istri-istri yang dewasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.